Halo para pecandu, alur cerita film. Balik lagi dengan gua Jack. Gua ingat Udin pernah berkata, perpisahan memanglah menyakitkan, tapi terkadang perpisahan adalah jalan satu-satunya agar terlepas dari sebuah hubungan yang menyakitkan. Di mana film kali ini akan menceritakan tentang sepasang kekasih yang awalnya kehidupan mereka berjalan dengan baik-baik saja, penuh canda dan tawa. Namun seketika menjadi sebuah perpisahan yang menyakitkan setelah si wanita baru menyadari bahwa sebenarnya walau dalam penuh canda dan tawa, selama ini ia tidak diperlakukan dengan baik oleh orang yang paling ia sayangi. Dan dengan penuh dilema, si wanita ini akan meyakinkan dirinya untuk mengambil keputusan yang tepat dan yang tidak akan ia sesali di kemudian hari. Apakah ia akan bertahan atau akan memutuskan untuk berpisah walau masih sangat menyayangi kekasihnya itu? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia A Moment of Romance 2021. Di awal cerita terlihat seorang pria yang sedang bersantai. Tidak lama kemudian seorang wanita yaitu pacarnya pun telah pulang. Dan dia pun langsung menyambutnya dengan hangat. Ya, hangat. 왜? 맥주 좀 넣고 나 좀 씻고 나랑 좀 친한 수연이 있잖아. Setelah sambutan hangat itu, wanita yang bernama Oh Jin ini ingin menceritakan tentang salah satu murid wanitanya yang dekat dengannya. Namun belum juga memulai ceritanya, pacarnya yang bernama Cha Min Jae ini langsung menyela karena teringat bahwa malam ini ada pertandingan bola yang ingin ia tonton. 난 샤워부터 할게. 시작했어? 벌써 했지? 오케이, 난 레알 마드리드. Walau sebelumnya raut wajah Oh Jin terlihat sedikit kecewa, ia pun berusaha cair dan ikut menonton pertandingan antara Barcelona dan Madrid itu. Di sini juga, Min Jae mengajaknya bertaruhan dengan dia yang mendukung Madrid, dan yang kalah akan mendapatkan sentilan di jidatnya. 주고, 그렇지 지금 슛, 슛, 슛. Ketika Barcelona kebobolan, Min Jae tampak begitu gembira, dan Oh Jin juga tampak senang melihat pacarnya yang senang. Dan Min Jae pun akan menyentil jidat Oh Jin. Namun candaan ini tampaknya agak berlebihan karena Min Jae melakukannya dengan sangat keras. Setelah itu, ia pun tertawa puas dan melanjutkan tontonannya sambil terus nyerocos. Sementara Oh Jin tampak terdiam merasakan sakit. Dan tidak lama dari situ, ia pun pergi tanpa sepatah kata pun. 이러면 기세 꺾이면 안 되는데. 가게? 삐졌어. 자, 할 수 있다. Namun kepergiannya pun tampaknya tidak membuat Min Jae merasa bersalah dan melanjutkan tontonannya. Sehingga dari sinilah Oh Jin menyadari sesuatu hal yang tidak beres dalam hubungan ini. 저는 저를 소중히 여겨주지 않는 Saat di 사람은 halte, Oh Jin teringat perbincangannya dengan muridnya yang bernama So Hyun sebelumnya, yang curhat tentang ia yang merasa tidak dihargai oleh pacarnya, yang hanya ingin didengar dan melakukan semua yang dia inginkan di dalam hubungan mereka tanpa bertanya apa yang dia inginkan. 쌤은 어때요? 응? 남친이 소중하게 Dari 여겨줘요? pertanyaan itulah Oh Jin teringat tentang tindakan-tindakan Min Jae selama mereka bersama, di mana banyak sekali tindakannya yang tidak menunjukkan rasa sayangnya, seperti saat mereka ke resto dan kehujanan. Min Jae tidak terlalu mementingkan Oh Jin yang terkena hujan, dan setelah memesan makanan miliknya, ia pun langsung meninggalkan Oh Jin di sana untuk memesan makanannya sendiri. 나는 주문하고 와. 함부로였네. Saat keesokan harinya, Min Jae tampak gelisah karena Oh Jin yang tidak ada kabar, sehingga proposal yang diajuin oleh bawahannya pun ia tolak semua karena mungkin telah melalui hari yang buruk. 알겠습니다. 몇 군데 체크해놨으니까 보시고요. 네, 대표님. 윤정아. Nah ternyata wanita yang bernama Yeonjung ini adalah sahabat Oh Jin sekaligus sahabatnya juga, sehingga ia menceritakan tentang Oh Jin yang kesal padanya tanpa alasan. Dan mendengar itu, Yeonjung berjanji akan menemui Oh Jin dan bertanya langsung tentang hal tersebut.
연락 오면 말해줄게. Ketika murid-murid melihat Ojin yang sedang menatap ke arah lapangan, yang di sana juga ada seorang guru penjas yang bernama Wonbin. Soyeon pun langsung menggoda dan menjodoh-jodohkan mereka berdua selayaknya sebuah candaan murid yang sedang pubertas, sehingga membuat mereka jadi salah tingkah satu sama lain. Saat malam harinya Ojin pulang, di rumahnya sudah ada Min Jae yang sedang menunggu dan menyambutnya seperti tidak terjadi apa-apa. Sehingga saat ini juga Ojin ingin berbicara serius dengannya di luar. 나가서 얘기하자. 응? 나와. 그날이야? Yang awalnya Min Jae mengira semua sikap Ojin ini dikarenakan ia yang sedang haid. Namun Ojin langsung berbicara pada intinya, yang mana ia ingin putus dan berpisah dengan Min Jae. Akan tetapi Min Jae menanggapi dengan tertawa seakan-akan meledek jika semua ini hanya karena menonton bola semalam. Dan dia pun langsung meminta maaf dengan tertawa yang terlihat sekali tidak ada kesungguhan dalam maafnya, yang membuat Ojin semakin yakin jika memang ini harus diakhiri. Walau Min Jae mengatakan ia yang masih cinta dan sayang padanya. 생각해보고 다시 얘기하자. 화났어요? Saat keesokan paginya, Soyeon kembali menggoda Ojin tentang ia yang merasa jika Ojin cocok dengan guru penjas mereka yang terlihat lucu dan polos, sehingga membuat Ojin sedikit malu akan perkataannya itu. 안 해요, 안 해. 응? 왜 거기서 나오세요? 그게 반창고 좀 찾으려고요. Ternyata Wonbin beralasan membutuhkan plester mengingat Ojin adalah guru UKS. Namun itu hanyalah sebuah alasan karena Wonbin sudah membawakannya susu sebagai ungkapan permintaan maafnya atas ucapan murid-muridnya kemarin. Namun dengan lembut Ojin menyampaikan bahwa murid-muridnya seperti itu karena Wonbin memberi mereka peluang untuk menggodanya. 죄송합니다. 무슨 얘긴지 아실 거라 믿어요. 아, 네네, 그럼요. 걱정 마세요. 제가 조심하겠습니다. 그럼 가보세요. 아, Namun sebelum ia pergi, dalam kecanggungannya ini ia menyampaikan bahwa sepertinya Ojin lebih baik mengganti sepatu hak tingginya karena ia melihatnya yang tidak nyaman dan kakinya pun bisa lecet karena hal itu. 다치면은 아, 네, 알겠어요. 갈게요, 구두구. 네. 갈긴 갈아야겠네. 야, 차 대표. Sementara di sisi lain, antara profesional dalam kerja atau sedang dalam kegalauannya, Min Jae lagi-lagi merubah konsep proposal dalam meeting mereka yang sebelumnya sudah mereka persiapkan dengan matang, walau dengan alasan yang cukup masuk akal, sehingga membuat Yeonjung memprotes keputusannya itu. 여기 아니에요! 야! 왜? 알았어. 한다고. 지리가 헤어지잔다. 뭐라는 거야? 그럼 그냥 헤어져. 한다. Setelah mengetahui itu, sebagai perantara di antara mereka berdua, Yeonjung langsung menemui Ojin dan berusaha mencari pokok masalah yang mungkin bisa diselesaikan. 딱밤을 너무 세게 때려. Mendengar Ojin yang mengatakan karena sentilan waktu itu membuat ia tertawa. Namun Ojin mengatakan rasa sakitnya bukan pada jidatnya, melainkan hatinya yang sakit ketika menyadari Min Jae yang tidak menghargainya. Mendengar itu, Yeonjung langsung mengingat kembali tentang kisah mereka berdua. Yang awalnya ia mengira hubungan mereka tidak akan lama, karena dulu Ojin sama sekali tidak menyukai Min Jae ketika Yeonjung membawanya ke reunian sekolah mereka. Namun alhasil hubungan mereka berjalan sampai saat ini telah 3 tahun lamanya. 윤정아, 나 외로워졌어. Yang awalnya mereka masih bercanda membahas soal ini, seketika menjadi serius ketika Yeonjung mendengar Ojin mengatakan hal tersebut. Karena ternyata ia sudah melihat langsung kisah orang tuanya, di mana ia meminta ibunya menceraikan ayahnya yang tidak menghargai ibunya, sering berteriak pada ibunya, bahkan saat ibunya sudah lelah menyiapkan makanan untuk merayakan ulang tahun ayahnya lebih memilih minum-minum bersama teman-temannya. Walau ibunya tampak menyangkal semua fakta yang ada dan berusaha tegar karena masih memiliki
Ojin. Dari pengalaman itulah, Ojin tidak mau kesepian di masa yang mendatang dan menghabiskan waktu dengan orang yang tidak bisa menghargainya. Saat keesokan harinya, Ojin hampir saja tertimpa banner, namun dilindungi oleh Wonbin. Akan tetapi sebenarnya ini bukanlah masalah besar. Namun dari kejadian ini membuat murid-murid pubertas ini bersorak terhadap aksi itu. Begitu juga dengan Ojin yang khawatir dengan Wonbin langsung menuntunnya. Padahal Wonbin juga merasa baik-baik saja. 괜찮았어. 얼른 가. Yang ternyata kejadian semua itu disaksikan langsung oleh Min Jae. 감사합니다. Setelah menangani Wonbin, ia pun berterima kasih. Namun Wonbin yang polos ini dengan nada canggungnya mengatakan ia lebih suka terluka seperti ini daripada melihat Ojin terluka yang akan membuat hatinya terluka. 지금처럼 이렇게 몸 좀 아픈 게 낫지. 마음 아픈 거엔 약도 없지 않습니까? 가시죠. 아, 네. 내일도 보건실로 오세요. 네. 진아, Ternyata Min Jae masih menunggu di sana dan langsung dengan gentle memperkenalkan dirinya sebagai pacar Ojin. 안녕하십니까? 저는 같이 일하는 구원빈입니다. 교과가 체육입니다. 그때 말했던 그 뭐 체육생? 내일 학교에서 뵐게요. 아, 네, 조심히 가세요. Dari sinilah mereka kembali membahas tentang hubungan mereka, di mana Min Jae tidak sanggup harus berpisah karena masih membutuhkan Ojin. Mendengar itu, Ojin juga mengatakan ayahnya juga membutuhkan ibunya. Namun hubungan mereka tetap berjalan sampai sekarang dan dia tidak mau menjalani hubungan seperti itu. 대체 뭐가 그렇게 문제야? 왜? 행복하지 않아. 너 혹시 그 사람 때문이야? Mendengar ungkapan Ojin itu, Min Jae mengira semua ini dikarenakan oleh Wonbin. Walau Wonbin bukanlah tipe Ojin, akan tetapi ia memaklumi jika semua ini ia lakukan hanya untuk bermain-main saja dan mencari kesenangan semata. Sehingga ia meminta Ojin untuk mengakhiri semuanya. Mendengar itu, Ojin yang merasa tidak melakukannya pun marah akan tuduhan itu, sehingga membuat Min Jae memperingatkannya untuk tetap mengakhiri permainannya jika tidak mau ia menjadi pria yang picik dan menakutkan dengan nada tingginya. 힘이 졸렬해. 그럼 무서운 놈까지 하게 만들지 말고 정리해! 나 분명 말했어. 너 이대로 가면 후회해. 야! Walau ia yang terlihat seperti wanita yang tegar, akhirnya pecah juga tangisnya jika mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan pada saat itu juga, kebetulan ibunya menelponnya yang membuat ia harus menjawab panggilan itu dengan suara yang sedikit tersendu. Membuat ibunya menyadari hal itu walau ia yang beralasan sedang sakit. 나 감기 걸렸나 봐. 엄마, 내가 Kesempatan kali ini pun dimanfaatkan oleh Ojin untuk bertanya langsung pada ibunya tentang mengapa ia yang masih bertahan dengan ayahnya. Walau sebenarnya ia tidak masalah jika mereka berdua harus berpisah. Akan tetapi ibunya menjawab memanglah sulit untuk tetap bersama. Akan tetapi untuk berpisah juga akan sulit. Karena harus menemukan hal terburuk dari orang tersebut. Dan dia tidak ingin serta takut akan hal itu. Namun ia memberi saran pada Ojin jika menunda dan takut akan berpisah adalah hal konyol untuk tidak dilakukan karena ia belajar dari pengalamannya dan tidak ingin jika Ojin hidup sepertinya serta harus menemukan orang yang pantas dan bisa menghargainya agar tidak merasakan kesepian seperti dirinya. 소중하게 대하는 사람 만나라고. 민재가 아빠처럼 그러면? 당장 헤어져야지. 민재 녀석이 그러면 뒤도 돌아보지 말고 당장 헤어져 버려. 응.
내가 그걸 가만두겠어? Mendengar saran dari ibunya itu membuat ia lebih tegar lagi mengingat selama ini dia bukanlah prioritas utama bagi Min Jae. Jadi jika hubungan ini diakhiri, ini bukan berarti hidupnya juga akan berakhir. Karena ia juga sadar bahwa sebenarnya selama ini hubungan mereka dan cintanya juga telah berakhir. Namun ia berusaha menyangkal semua itu dan menyembunyikannya di balik kata cinta yang palsu. Sehingga ia harus melanjutkan hidupnya dan menemukan sebuah cinta yang dapat saling menghargai satu sama lain. 삶은 계속되고 우리는 삶 속에서 웃어야 한다. 어깨는 좀 괜찮으세요? Saat ini Ojin menemui Wonbin yang sedang duduk sendirian karena murid-murid mengatakan bahwa Wonbin menghindarinya saat melihat ia keluar. Sehingga Wonbin yang polos ini terbata-bata menjawab dengan alasan sederhananya. Pada kesempatan ini juga karena telah melalui hari yang buruk, Ojin mengajaknya untuk minum bir sejenak yang membuat ia pun tersenyum gembira. 맥주 한잔 하실래요? 좋습니다. 가요 그럼. 따라가는 거잖아요. 날씨가 좋네요. 지한테 잘못한 게 뭐야? 어? 원래 다 못 낀 놈이 성내는 법이지. Sementara di lain sisi, Min Jae juga sedang bersama Yeonjung yang sedang mendengarkan curhatannya. Namun sampai saat ini ia masih merasa tidak punya kesalahan karena saat itu ia hanya mencoba untuk bersenang-senang saja. Mendengar itu, Yeonjung pun menjawab bahwa dulu ia pernah suka pada Min Jae. Namun semua hal itu ia urungkan karena ia menyadari Min Jae adalah lelaki yang cukup egois dan Ojin sekarang sadar akan hal tersebut. Namun ia tetap saja menyangkal hal itu karena ia yakin jika Ojin mempunyai lelaki lain. 아니. 이건 남자의 직감이야. 저 피자 진짜 좋아해요. 아 진짜요? 다행이네요. 감사합니다. 어떻게 그렇게 다 마음이 보여요? 치면 좋죠. Karena mendengar ungkapan itu membuat Wonbin ingin mengutarakan sesuatu. Walau ia tahu bahwa Ojin mempunyai pacar dan ia tahu juga jika Ojin tidak punya rasa padanya. Namun ia hanya ingin menyampaikan bahwa ia benar-benar suka pada Ojin. Dan Ojin tidak perlu membalas dan tidak perlu berbuat apa-apa. Karena ia hanya ingin mengutarakan apa yang sedang ia rasakan. 왜요? Mendengar ungkapan itu membuat Ojin penasaran dan Wonbin pun menjawab dengan berbagai alasan dan kebaikan serta pujian terhadap Ojin seperti kejujurannya, rasa pedulinya serta ia yang bisa menghargai orang lain seperti saat ini ia tidak langsung menolak dirinya yang sedang mengungkapkan perasaannya dan yang terpenting adalah 되게 예쁘십니다. 괜찮으세요? 나 똑바로 걸어. di saat yang bersamaan Min Jae yang sudah setengah mabuk kebetulan lewat di tempat Wonbin dan Ojin berada dan seketika membuat ia terdiam melihat Ojin yang tertawa lepas bersama lelaki lain. Sehingga hal itu pun membuat ia melabrak mereka dan langsung menyentil Ojin lagi dengan sangat keras. 괜찮아? 아, 참이자 너 미쳤니? 뭡니까? Sebagai pria sejati, Wonbin berusaha melindungi Ojin. Karena gua juga sebagai pria tidak menyangka bahwa kali ini Min Jae yang menagih kembali hutang Ojin, yaitu 2 kali sentilan lagi. Yang tampaknya membuat Ojin semakin speechless dengan perkataannya itu. Ditambah lagi, dia mengatakan semakin yakin jika Ojin ingin putus dengannya karena ada pria lain. 취하셨습니다. 오늘 그만하시고 좀 빠지시고요. 이걸로 우리 여기서 끝. Karena tidak ada jalan lain lagi, Ojin pun bersedia agar bisa mengakhiri semua ini. Dan tanpa rasa peduli, layaknya sikap yang kekanak-kanakan, Min Jae tetap ingin melakukannya. 당신은 좀 빠지라고! 그건 안 될 것 같습니다. Namun Wonbin yang gentle tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi dan bersedia memasang badan untuk 되시죠 Ojin. 그럼? 야 차민재. 전화할게. 가요 선생님. 저 딱밤을 왜 맞겠대요? 님 때릴 데가 어디 있습니까? 피노키오 코보다 이마가 더 튀어나왔을 겁니다. 하여튼 이상해. 죄송해요.
Setelah mengalami semua kejadian tadi, akhirnya Ojin bisa melihat hal terburuk dari diri Min-jae yang tidak ingin ia lihat sebelumnya, di mana selama ini bukan hanya masalah hati yang sudah tidak mencintai dan merasa tidak dihargai, melainkan sikap Min-jae yang belum beranjak dewasa sehingga membuat ia malu dan seringkali tidak dihargai. Setelah apa yang terjadi semalam, kali ini Ojin bertemu dengan Min-jae yang membuat Min-jae cukup kaget melihat penampilan Ojin yang cukup prepare setelah apa yang terjadi semalam. Sehingga ia merasa mungkin ini pertanda baik dalam hubungan mereka yang akan membaik juga, karena ia merasa Ojin telah sadar dan akan kembali lagi dengannya seperti biasanya. 고작 딱밤 한 대로 쪼잔하게 그럴 여자가 아니지 오지는. 내가 생각을 해봤는데 그래 괜찮아. 나도 어제 뭐 실수한 것 같으니까. 아니 내가 Namun saat ini Ojin dengan lembut menyampaikan bahwa ia mencintai Min-jae sebelum kejadian semalam terjadi, atau bahkan jauh sebelum itu cintanya mungkin sudah hilang ketika menyadari selama ini ia memilih tinggal bersama Min-jae hanya karena merasa kebingungan dan kesepian. Oleh karena itu, ia pun ingin mengakhiri hubungan ini dengan baik-baik dan ingin memberi kesan yang indah dalam perpisahan mereka. 습관처럼 만난 거지 우리가. 그래도 정식으로 말하고 싶었어. 우리 이제 그만하자. 더 어이없고 웃긴 거 알아? Tidak mau meladeni dan bertengkar lagi dengan Min-jae yang dapat membuat kenangan buruk bagi hubungan mereka berdua dalam perpisahan ini. Ojin pun memutuskan untuk pergi dan mengucapkan perpisahan yang termanis kepada Min-jae. 나 먼저 일어날게. 잘 지내. 야 오진! Teriakan itu pun membuat orang-orang di sana memperhatikan mereka, di mana awalnya Ojin ingin membuat kenangan indah, namun Min-jae merusak semuanya dan mengatakan Ojin yang egois dan berlagak baik dalam perpisahan ini, dan mungkin saja akan pergi bersama pria lain setelah ini. Mendengar itu, Ojin pun marah kepadanya karena memang faktanya ia tidak pernah punya pria lain, sehingga kali ini emosi Ojin pun tidak terbendung lagi dan menyadarkan Min-jae betapa ia yang sangat egois dalam hubungan mereka, dan Ojin juga mengungkit sikap Min-jae yang tidak peduli dengannya, dan dia pun tidak pernah memperhatikan Ojin dan seringkali hanya mementingkan dirinya 우리 sendiri. 집으로 달려준 적 있어 없어? 야 그건 있지 왜 없어? 그거 너 네가 하고 싶어서 그런 거잖아. 진지하게 미래에 대해서 얘기해 본 적 있어? Bahkan hal yang paling membuat Ojin sedih yaitu Min-jae sama sekali tidak pernah membahas hubungan mereka untuk ke jenjang yang lebih serius, dan Min-jae hanya ingin bermain-main saja selayaknya seperti kekanak-kanakan. 누가 사랑하는 여자 딱밤을 그렇게 세게 때려? Semua perkataan Ojin itu pun seakan-akan menampar Min-jae dan langsung menyadarkannya yang telah terlambat untuk merubah nasi yang telah menjadi kacang hijau. 야 게임하다가 졌으면 그렇게 하는 거야. 사랑하면 봐주고 싶어. 아프게 하기 싫어. 그런 사람 만나면 꼭 내 생각해. 너 고맙게 생각하라고. 나는 그만. 네 잘못만이 아니라고. 미안하다고. 어제처럼 끝내고 싶지 않아서 만나자고 한 거야. 넌 꼭 근데 그래야 했니? 열어드려요? 무슨 일로 오셨어요? 드릴 말씀이 있어서요. 또요? Keesokan harinya, Wonbin kembali menemui Ojin, di mana dia ingin menyampaikan sesuatu pada Ojin. Ia menceritakan bahwa ibunya memiliki paras yang sangat cantik, walau wajahnya lebih mirip ke ayahnya yang biasa-biasa saja. Orang tuanya pun menjalankan bisnis bersama, sehingga membuat orang-orang heran betapa beruntungnya sang ayah bisa bertemu dengan ibunya. Walau ia kadang benci dengan pandangan itu, namun ia juga bertanya-tanya tentang hal itu, sehingga membuat ia bertanya langsung pada ibunya yang menjawab bahwa ayahnya tidak berbuat apa-apa, karena ini semua keinginan ibunya untuk hidup bersama ayahnya. Dan ketika ia bertanya kepada ayahnya menjawab mungkin semua ini terjadi karena ayahnya merasa ibunya sangat berharga dan dapat dihargai. Bahkan sampai saat ini mereka dapat saling mengisi satu sama lain. 그래서 지금은 두 분 어떠세요? 살뜰히 챙기시죠. 보기 좋으시겠네요.
Walau sedikit ragu, Won Bin ingin menyampaikan inti dari semua ceritanya itu, di mana dia sama persis seperti ayahnya, sehingga kali ini ia berbicara tentang dirinya sendiri di hadapan Oh Jin. Walau ia sama sekali tidak menuntut apapun karena ia hanya ingin mengutarakan isi hatinya, dan ia tidak meminta Oh Jin untuk melakukan apapun karena ia hanya ingin Oh Jin tahu tentang itu. 근데요. 그냥 그렇다는 겁니다. 고백이네. 고백은 이미 예전에 했다니까. Oh Jin langsung menceritakan hal itu kepada Yeonjung. Namun ia belum bisa memulai hubungan yang baru mengingat ia yang baru saja putus dengan Min Jae. 근데 근데? 그 단어에 진짜 약하거든. Sementara di sisi lain, Min Jae yang sedang menikmati kesendirian dan kesedihannya sembari mengingat kembali kenangan-kenangan indahnya bersama dengan Oh Jin. 자민지 학생아. 맛있는데? 그냥 어이구 잘했어. 어이구 이쁘다. Sedangkan Oh Jin yang sudah mulai membersihkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Min Jae. Dan saat itu juga Min Jae pun mendatangi rumah Oh Jin di tengah derasnya hujan yang membasahinya. Karena kali ini ia bersedia meminta maaf dengan sangat tulus dan rela melakukan apapun yang Oh Jin inginkan karena ia masih benar-benar mencintai Oh Jin. Namun Oh Jin mengatakan ia tidak meminta apapun kepada Min Jae karena cinta akan melakukan semuanya dengan sukarela. Karena mencintai seseorang akan menjaga dengan sepenuh hati satu sama lain dan akan terus merindu setelah bertemu dan berpisah seperti di awal-awal hubungan mereka yang mereka jalani. 그럴 수 있어, 우리 예진아. Namun setelah semua yang terjadi, Oh Jin ragu dan bertanya apakah jika semuanya kembali mereka bisa bahagia untuk menjalani semua itu. 행복할 수 있을까? 너는 정말 끝내겠다는 거야? 미워하고 싶지 않아서. Mendengar itu, kali ini membuat Min Jae benar-benar sadar semuanya telah terlambat. Karena Oh Jin tidak ingin membenci Min Jae setelah semua rasa benci dan kesepiannya selama ini. Jika mereka bersama lagi, suatu saat mungkin Oh Jin menyalahkan Min Jae akan hal itu dan akan membencinya. Dan hal itu yang tidak diinginkan oleh Oh Jin. Walau berat dan tidak sanggup, Min Jae pun terpaksa menerima semuanya. 나 민재랑 헤어졌어. Oh Jin pun menceritakan ia yang telah putus dengan Min Jae kepada ibunya. Dan ibunya pun memberi respon positif tentang hal itu. Karena ia yakin bahwa Oh Jin punya alasan yang cukup bagus untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun Oh Jin masih bingung mengapa ibunya masih belum bisa berpisah dengan sang ayah. Yang Oh Jin merasa ayahnya tidak memperlakukan ibunya dengan baik. Yaitu karena sang ibu sampai saat ini belum menemukan alasan yang cukup bagus untuk berpisah dengan ayahnya. Walau sang ayah tidak bersikap baik pada ibunya, namun ketika orang lain yang bersikap kasar kepada ibunya, sang ayahlah yang akan maju terdepan dan memasang badan untuk sang ibu. Maka dari itu Oh Jin tidak perlu memahami sang ayah, karena Oh Jin saat ini hanya perlu mencari dan bertemu dengan seseorang yang bisa menghargainya. 그래야 안 외로워. 그리고 아빠 좀 그만 미워하고. 같이 점심 먹기로 해놓고 2시가 돼도 오지도 않잖아. 당신하고 떨어져 있고 싶어서 언니네 가요. 언제 올지 모르니 기다리지 마세요. 네. 이대로 납품입니다. Sementara di lain sisi, Min Jae tampaknya sudah bisa menerima fakta yang ada dan lebih produktif serta lebih baik lagi dalam pekerjaannya yang sebelumnya semua kacau balau. Dan kali ini, ia pun berterima kasih kepada Yeonjung sebagai seorang CEO sekaligus seorang teman. Dan hal itu pun membuat Yeonjung senang sekaligus bingung dengan sikap Min Jae yang tampak lebih dewasa lagi. 니네 잘 헤어졌다 야. 여기야? 얘들아 여기 조심하고.
Saat di sekolah, Won Bin sedang menutup jalan karena ada seekor burung dara yang telah meninggoy di sana. Sehingga hal itu pun membuat Oh Jin penasaran dan bingung karena tidak diperbolehkan lewat sana. Dan hal itu pun kesedak gue. Dan hal itu pun membuat para siswa pubertas ini heboh seakan-akan sedang menonton sebuah film drakor romance. 응애. 이제 괜찮습니다. 선생님 때문에 제가 안 괜찮아요. 선생님 맛있어요. 선생님 화이팅. 야, 얼른 들어가. 네, 선생님. 고맙다는 말을 못한 것 같아서요. Saat di perjalanan pulang, Won Bin pun mendapat telepon dari Oh Jin yang lupa berterima kasih atas pengertian dan perhatian Won Bin belakangan 애들한테 ini. 놀림거리는 됐지만 그래도요. 죄송합니다. Namun Oh Jin menyampaikan bahwa ia tidak punya perasaan kepada Won Bin. 네, 압니다. 선생님이 저 좋아하는 건 싫지는 않아요. 압니다. Mendengar pernyataan itu membuat Won Bin cukup lega dan senang, walau hanya sebatas itu. Sehingga ketika Won Bin yang telah tersipu malu menanyakan apakah mungkin hal itu akan berubah, dan Oh Jin pun menjawab dengan mengajak Won Bin makan malam untuk melanjutkan makan malam mereka sebelumnya yang telah rusak. Jawaban itu pun langsung diiyakan oleh Won Bin dengan ekspresi yang terlihat begitu senang sampai-sampai hampir tidak bisa berkata-kata lagi. 네, 좋습니다. 선생님 계신 곳으로 가겠습니다. 건너편 횡단보도. 거기 계십시오. 제가 건너가겠습니다. Ternyata semua ekspresi yang menggemaskan tadi sudah diperhatikan oleh Oh Jin sejak awal. Dan kata-kata Won Bin yang mengatakan tetaplah di sana, saya akan menyeberang ke sana, mungkin adalah awal yang baik bagi Won Bin. Karena itu sebagai sikap gentle yang diharapkan oleh Oh Jin. Karena mungkin beda cerita kalau adegan ini adalah Min Jae. Mungkin saja Min Jae akan menyuruh Oh Jin yang menyeberang untuk menghampirinya. Ya, sekian kisah film kali ini yang mungkin akan berakhir baik bagi Oh Jin dan Won Bin. Film yang ringan dan permasalahan yang umum terjadi di sebuah hubungan. Karena menghargai, saling memperhatikan, dan saling-saling lainnya sangat penting dalam sebuah hubungan, kecuali saling membenci. Kata-kata hari ini. Kata-katanya dong kagem. Hargailah orang-orang yang di sampingmu dan menyayangimu selagi mereka masih bersedia untuk tinggal. Oke, sekian gua akhiri video kali ini. Gua mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga suka dengan alur cerita kali ini. Oke, sekian gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi, gua ucapkan thank you and see you.